Want to listen to your words. We ask for your special blessing, the pouring of your Holy Spirit, to be with each one of us. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom and happy Sabbath. Shalom dan selamat Sabat. It is a great privilege for me to speak before you tonight. Adalah satu kebanggaan yang besar bagi saya berbicara di depan saudara-saudara pada malam ini. The message of the Lord that I would like to present to you tonight is what I learned about Noah's Ark. Berita yang ingin saya sampaikan malam ini adalah mengenai apa yang saya pelajari dari Bahtera Nuh. A grandchild sitting on her grandfather's lap, listening to the Bible story of Noah's Ark, asked, "Were you in the ark, Grandpa?" Seorang anak kecil sedang duduk di pangkuan kakeknya, dan kakeknya sedang membacakan cerita Alkitab mengenai Nuh. Lalu anak ini bertanya kepada kakeknya, "Kakek, apakah engkau ada di dalam Bahtera Nuh pada saat itu?" The grandfather chuckled and replied, "Why? No, I was not." Kakek ini ketawa dan berkata, "Oh tidak, saya tidak ada di Bahtera Nuh." There was a pause, and the child looked at him quizzically and asked, Lalu anak ini diam dan melihat kepada kakeknya, lalu dia bertanya, "Then why weren't you drowned?" Anak ini bertanya, "Jadi mengapa engkau tidak ada di Bahtera itu?" There are 10 lessons that I would like to present to you tonight regarding the ark. Ada 10 pelajaran yang ingin saya sampaikan pada malam ini mengenai Bahtera Nuh. The first lesson that we are going to discuss or listen is don't miss the boat. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai ketinggalan kapal. Noah's Ark teaches us about the value of making a plan. Cerita Bahtera Nuh mengajar kita tentang bagaimana pentingnya membuat satu rencana. And the plan is the plan of salvation. Dan rencana itu adalah rencana keselamatan. The ark or the boat is an opportunity. Bahtera Nuh ini adalah satu kesempatan. What is needed is what is our action. Apa yang diperlukan dari kita adalah tindakan kita. Because it is in the boat that we have our salvation. Karena apabila kita berada dalam bahtera ini, maka disitulah kita menemukan keselamatan. And that's our first lesson, don't miss the boat. Jadi itulah pelajaran pertama kita, jangan sampai ketinggalan kapal. One of the thing that we have to understand is that what is the situation during Noah's time? Satu hal yang perlu kita mengerti adalah bagaimanakah sebetulnya situasi atau kondisi pada zaman Nuh. Let us read in the book of Genesis 6 verse 5. Mari kita baca dalam buku Kejadian 6. It says, "And God saw that the wickedness of man was great on earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. And that is the situation of humankind during the time of Noah. Dan begitulah keadaan umat manusia pada zaman Nuh. The imagination of their thought was only evil continually. Angan-angannya semuanya adalah kejahatan. If we open again our Bible in Romans 3 verse 23. Dan kita buka kembali Alkitab kita di buku Roma 3:23. It says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Dikatakan situ bahwa semua telah berdosa dan tidak ada yang pantas di pandangan Tuhan. The necessity of the ark, Bagaimana pentingnya bahtera ini? it's because man or human being during that time is sin. Karena situasi pada zaman itu sudah betul-betul dipenuhi dosa. They need salvation. Mereka memerlukan keselamatan. And God sent Noah to build the ark. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera itu. The second necessity of the ark Satu hal yang diperlukan lagi, yang kedua mengenai bahtera ini,
that during that time, God is planning to put judgment unto man. Pada saat itu Tuhan sudah akan menghakimi manusia. If we read in the book of Genesis 6 verse 6 and 7, Kalau kita baca kembali di buku Kejadian 6 ayat 6 dan 7, it says there, and it repented the Lord, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. dikatakan di situ Tuhan berkata, aku menyesal melihat kejahatan manusia ini dan aku akan memusnahkan semua umat manusia. Let's open the book of Hebrew 10 verse 30 and 31. Mari kita membuka buku Ibrani pasal 10 ayat 31. It says, for we know him that said, vengeance belongs to me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord that judges his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebrews 10. Dalam buku Ibrani dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. When we fall into sin, Apabila kita jatuh dalam dosa, God will put judgment on us. maka Tuhan akan memberikan penghakiman bagi kita. And the book of Hebrews said, Dan di buku Ibrani dikatakan, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. maka sangat mengerikan sekali apabila kita mendatangi penghakiman Tuhan. Human beings were very sinful during that time. Pada zaman itu, manusia betul-betul sudah sangat berdosa. And it says that God repented. Dan dikatakan di situ, maka Tuhan pun menyesal. Therefore, God make a way of salvation for human being. Maka Tuhan pun menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia. The day will come Akan datang waktunya when judgment of God will be upon us. apabila penghakiman Tuhan itu akan datang bagi kita. Let's open the book of Acts. Mari kita buka buku Kisah Segala Rasul, Acts 17 verse 31. pasal 17 ayat 31. It says, because he hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. God sent Noah Allah mengutus Nuh to be a salvation for men. untuk menjadi keselamatan bagi umat manusia. However, the reaction of people or human beings during that time, Tetapi bagaimana penerimaan umat manusia pada saat itu? it says that some people or many of them mocked at Noah. Dikatakan bahwa banyak mereka itu menertawakan, mengejek-ejek Nuh. They do not believe that God will destroy the earth with flood. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan menghancurkan dunia ini dengan banjir. So they mock, they laugh at Noah. Maka mereka mengejek Nuh. But then we know Tetapi that kita when it tahu, started to rain, and we know that when it started to rain, tapi kita tahu bahwa setelah hujan mulai turun, they all cry and ask for salvation. mereka semua menangis berteriak supaya mereka diselamatkan. And we know that only 8 people Dan kita saved. juga mengerti bahwa hanya ada 8 orang yang diselamatkan. We have just finished our week of prayer last week. Kita baru menyelesaikan minggu sembahyang kita minggu lalu. The conflict of cosmos between God and the devil. Perjuangan di kosmos ini antara Tuhan dan setan. The controversy or the war in controlling our mind. Perjuangan, peperangan, siapa yang akan menguasai jiwa kita. But sometimes we laugh at God's word. Tapi seringkali kita menertawakan firman Tuhan. The day of God's judgment will come.
penghakiman dari Tuhan akan datang. We hope that all of us will be saved. Kita berharap bahwa semua kita akan diselamatkan. Lesson number 2 from the ark. Pelajaran kedua dari Bahtera Nuh ini, It says, plan ahead, it wasn't raining when Noah built the ark. lakukanlah rencana untuk masa depan. Ingat, tidak pernah hujan sebelum Bahtera itu dibangun. Noah acted in faith. Noah dengan penuh iman dan kepercayaan, dia lakukan. And it says that we need to look at ourselves. We need to look ourselves in the future with faith. Dan dikatakan kita perlu menilik diri kita sendiri supaya kita tahu bagaimana masa depan kita. Remember, it wasn't raining when Noah built the ark. Ingat bahwa belum pernah hujan dan tidak ada hujan pada waktu Nuh membangun Bahtera itu. So in our life, Jadi dalam hidup kita ini, we know that the coming of God is very soon. kita tahu bahwa kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. And if we don't plan ahead with our life, Dan kalau kita tidak punya rencana untuk dalam hidup kita ini, we will not be in the boat. maka kita akan ketinggalan kapal. Now one of the question is, who will enter into the boat? Salah satu pertanyaan adalah, siapakah yang akan masuk ke dalam Bahtera ini, kapal ini? First, in book of Genesis, it says that Noah found grace in God. Dikatakan dalam buku Kejadian tadi bahwa Nuh menemukan anugerah di pandangan Tuhan. Noah himself is kind like just ordinary people. Nuh sendiri adalah seperti orang biasa. But one of the special thing about Noah's life Tapi ada satu hal yang sangat istimewa mengenai kehidupan Noah. is that he walked with God. Dikatakan bahwa dia selalu berjalan dengan Tuhan. He stayed close with God. Dia selalu berjalan dekat dengan Tuhan dalam hidupnya. And he looked forward toward his salvation. Dan dia melihat ke depan terhadap keselamatan. And he used his faith for that salvation. Dan dia menggunakan imannya untuk mencapai keselamatan ini. The word grace means that the merciful kindness by which God gives. Kata kemurahan ini artinya adalah kebaikan yang maha kasih yang diberikan oleh Tuhan. You see, during Noah's time, human being, it says that the imagination of their thoughts are seen continually. Pada zaman Nuh, angan-angan, buah pikiran manusia itu selamanya kejahatan saja. But God's grace provided salvation for Tapi human. kemurahan dari Tuhan telah menyediakan keselamatan bagi manusia. However, only 8. Tetapi hanya 8 yang selamat. John 3:16 says, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. karena begitu kasihnya Tuhan akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya kita semua mendapat keselamatan yang kekal. After Noah built the ark, Setelah Nuh membangun Bahtera itu, where is God? di manakah Tuhan? Is he inside the ark or God is outside the ark? Apakah Tuhan ada di dalam Bahtera itu atau di luar Bahtera? If we read Genesis 7 verse 1, Kalau kita baca di Kejadian 7 ayat 1, it says, And the Lord said unto Noah, Come down and all thy house into the ark. Tuhan berkata kepada Nuh, datanglah dan masuklah dengan seluruh anggota keluargamu ke dalam Bahtera. The word come indicates that God is in the ark. Apabila dikatakan marilah, itu selalu menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam Bahtera. So salvation through God is already in the ark. Jadi keselamatan dari Tuhan itu sudah berada di dalam Bahtera. If we look at our church today, Kalau kita melihat gereja kita hari ini, God is here in His church. Tuhan ada di sini di dalam gereja kita. And He is inviting us Dan dia mengundang kita to come to receive His salvation. supaya datang dan menerima keselamatannya. The third lesson,
Pelajaran ketiga, Stay fit. When you are 60 years old, someone may ask you to do something really big. tetaplah sehat dan bugar, karena apabila Anda nanti berumur 60 tahun, akan ada seseorang meminta Anda melakukan sesuatu yang berat. When we talk about salvation, Apabila kita bicara mengenai keselamatan, we talk about our physical, mental, spiritual, and emotional situation. maka itu artinya meliputi semua fisik, mental, dan kerohanian kita. If you want to receive that salvation, Kalau Anda ingin menerima keselamatan ini, we have to change our way of living. kita harus merubah pola hidup kita. We must change our daily action of living. Kita harus merubah pola kehidupan sehari-hari kita. And we should be ready whenever God asks us to help saving people. Dan kita harus siap apabila tiba saatnya Tuhan meminta kita untuk menolong dia menyelamatkan orang lain. Prepare your mind, prepare your body, prepare your spiritual life. Siapkan mental saudara, siapkan fisik saudara, dan siapkan juga kerohanian saudara. God will use us, each one of us, for His salvation. Karena Tuhan akan menggunakan semua kita untuk keselamatan ini. Lesson number 4, Pelajaran 4, don't listen to critics. Just get on with the job that needs to be done. jangan terlalu peduli akan kritik orang lain, hanya lakukan saja pekerjaan yang perlu dilakukan. Remember that the woodpecker inside are often bigger threat than the storm outside. Ingatlah bahwa ada burung pelatuk yang selalu mencungkil-cungkil dari dalam, itu lebih berbahaya dari tofan yang ada di luar kehidupan kita. Many times we see problems in the church. Banyak sekali sering kita melihat masalah dalam gereja kita, Problems with our friends. masalah dengan teman kita, Problems with the way we think. masalah dengan cara kita berpikir. Remember that the woodpecker inside are often bigger threat than the storm outside. Ingatlah bahwa burung pelatuk yang merusak dari dalam itu lebih berbahaya dari bencana yang ada saudara lihat di luar kehidupan saudara. Noah was a good man in the corrupt times. Nuh adalah orang yang baik pada masa penuh kejahatan. He has a righteous reputation of life. Kehidupannya kelihatan reputasinya benar, tidak pernah salah. He did not follow the crowd. Dia tidak mengikuti orang banyak. We can do that to stand before Christ. Dan kita bisa melakukannya untuk berdiri untuk Yesus. We are so happy that last week, when during the week of prayer, we have 8 new souls that come to Jesus. Kita sangat gembira karena minggu lalu pada waktu minggu sembahyang ada 8 jiwa yang menyerahkan diri kepada Yesus. They go against the odds of the earth. Mereka melawan arus yang melawan mereka dalam hidup dunia ini. Because they want to have that salvation. Karena mereka ingin mendapatkan keselamatan ini. Lesson number 5, Pelajaran kelima. build your future on high ground. Bangunlah masa depanmu itu di dalam hal-hal yang lebih tinggi. Remember, we have our happiness, we have our sadness. Ingat kita semua punya masalah kesedihan dan juga kegembiraan. Sometimes we think positively, sometimes we think negatively. Kadang-kadang kita berpikir secara positif, kadang-kadang secara negatif. We tend to look to the left and to the right. Kita selalu cenderung melihat ke kiri dan ke kanan. And sometimes it slow down our faith on God. Dan karena ini maka seolah-olah iman kita itu menjadi lemah. Noah's Ark teaches us that we have to build our future on higher ground. Cerita mengenai Bahtera Nuh ini mengajar kita supaya kita jangan melihat kiri kanan, tapi bangunlah masa depan kita ini dengan hal-hal yang lebih mulia. Build our hope of life in God in heaven. Bangunlah pengharapan kita di dalam Tuhan yang akan menuju ke sorga. Lesson number 6, Pelajaran ke-6. it says, for safety's sake, travel in
pairs. Dikatakan, supaya Anda selamat, selalulah berjalan berdua-duaan, berpasang-pasangan. Don't seek to go by your own self. Jangan coba-coba pergi mengembara sendirian. We need a friend Kita perlu teman to strengthen us untuk menguatkan kita and to guide us when we walk in our path of life. dan menuntun kita apabila kita mungkin menyimpang dalam hidup ini. And we have one genuine friend, Dan kita mempunyai seorang teman, sahabat yang sejati, and that is Jesus Christ. dan itulah Yesus Kristus. Walk with Jesus. Berjalanlah dengan Yesus. He is our true and faithful friend. Dialah sahabat yang sejati, yang setia. Lesson number 7. Pelajaran nomor 7. Speed is not always an advantage. The snails were on board with the cheetahs. Berjalan terlalu cepat belum tentu itu menguntungkan, sebab siput yang lambat itu juga siput yang lambat tadi itu juga ikut sama-sama dengan cheetah, itu binatang yang cepat sekali, sama-sama naik di batu dan masuk. Remember that you are never going to be great for being someone else. Ingatlah saudara, Anda tidak pernah menemukan kebesaran apabila Anda meniru orang lain. You have to make Jesus as the example of your life. Yang perlu melakukan adalah membuat Yesus sebagai contoh dalam kehidupan saudara. Because whether we are common people Sebab walaupun kita hanya orang biasa, or we are someone that holds position in the organization, atau walaupun kita adalah seorang yang punya posisi jabatan yang tinggi dalam organisasi, all of us, when we stay faithful with the Lord, tapi semua kita apabila kita tetap setia di dalam Tuhan, we will be in the ark. kita akan masuk di dalam bahtera. Surrender your life ways to the Lord. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. He will be your guide. Dia akan menuntun hidup saudara. God's time is our salvation. Bagaimana Tuhan mengatur itu semua adalah keselamatan kita. Lesson number 8. Pelajaran ke-8. When you are stressed, float a while. Dikatakan, apabila Anda mengalami stres, maka mengambanglah dulu sebentar. Ben Carson said, Ben Carson mengatakan, do the best in your life, God will do the rest. lakukanlah apa yang terbaik dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Many times we face problems in our lives. Banyak sekali masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, Our inner conflict banyak masalah di dalam diri kita, and our adversity. dan banyak masalah di luar yang kita hadapi. We must have our self-awareness in life. Tapi kita harus tetap mempunyai perasaan kesadaran ini dalam hidup ini. Awareness that God will help us. Satu pengertian kesadaran yang mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menolong. Don't look at problems. Jangan terlalu terfokus akan masalah itu, Look at God as our solution of problems. tapi fokuskanlah kepada Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah. Lesson number 9. Pelajaran nomor 9. Remember, the ark was built by amateurs, the Titanic by professionals. Ingat bahwa bahtera Nuh itu dibangun oleh orang-orang biasa saja, dan kapal Titanic itu dibangun oleh orang-orang yang profesional, para ahli. Do not rely much on the experts. Jangan terlalu tergantung akan keahlian seseorang. The amateurs, Noah built the ark. Orang-orang yang bukan ahli, mereka yang membangun bahtera Nuh. But professionals built Titanic and the Challenger space shuttle. Dan orang-orang ahli membangun kapal Titanic dan juga pesawat ruang angkasa itu, Challenger. Where is Titanic right now? Di mana kapal Titanic sekarang? Where is the space shuttle Challenger? Di mana itu kapal pesawat ruang angkasa Challenger sekarang? It is when you walk with God. Jadi hanya apabila saudara berjalan dengan Tuhan, And whatever God instructed you to do, dan apa saja yang Tuhan
tunjukkan arah, instruksikan kepada saudara, He will guide you and bring salvation unto you. maka dia akan menuntun saudara dan memberikan keselamatan bagi saudara. Whether you are just an ordinary people Apakah saudara hanya orang biasa, or you are an educated people, atau apakah saudara-saudara yang berpendidikan tinggi? once you follow God's instruction Apabila saudara mengikuti petunjuk instruksi dari Tuhan and you stay in the ark, dan saudara tetap tinggal di dalam bahtera, salvation will be yours. maka keselamatan itu akan menjadi milik saudara. Lesson number 10. Pelajaran ke-10. No matter the storm, have faith. There's always a rainbow waiting. Bagaimanapun hebatnya taufan itu, ingatlah dengan iman bahwa akan muncul pelangi. God destroyed the earth with water. Tuhan menghancurkan dunia ini dengan air. Noah's faith is a lesson of action. Iman Nuh menunjukkan bahwa dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Faith without work is dead. Iman tanpa perbuatan sama saja dengan mati. No matter the storm, when you are one with God, there is a rainbow waiting. Bagaimanapun hebatnya taufan itu, apabila saudara tetap berjalan dengan Tuhan, akan ada pelangi yang menunggu. And God said, never again will the flood waters destroy all life. Dan Tuhan berkata, maka saya tidak akan pernah memusnahkan dunia ini dengan air. Let's read Genesis 9 verse 12 to 15. Mari kita baca Kejadian 9 ayat 12 sampai 15. Then God said, I am giving you a sign of my covenant with you and with all living creatures for all generations to come. I have placed my rainbow in the clouds. It is the sign of my covenant with you and with all the earth. When I set clouds over the earth, the rainbow will appear in the clouds, and I will remember my covenant with you and with all living creatures. Never again will the flood waters destroy all life. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. We confess or we claim that we are Christian. Kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen. We trust the Lord, Kita percaya kepada Tuhan. but sometimes we hold the life of this earth. Tetapi kadang-kadang kita masih berpegang kepada kehidupan di dunia ini. My brothers and sisters, Saudara-saudaraku sekalian, salvation is in the Lord. keselamatan itu ada You dalam trust Tuhan. Him, Saudara percaya kepada Tuhan, surrender your life to Him. serahkanlah hidupmu kepadanya, Salvation will be yours. maka keselamatan akan jadi milik saudara. In closing, I would like to present to you a nice short story. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu cerita yang pendek. The title is The Doubt Brought the End. Judulnya adalah kebimbangan itu akan membawa kesudahan. There is a story of a cliffhanger, determined to reach the summit on a high mountain. Ada cerita tentang seorang yang pendaki gunung dan dia sudah mengambil keputusan untuk mencapai puncak gunung ini. After years of preparation, he began his adventure. Dan setelah dia berlatih bersiap selama bertahun-tahun, dia pun memulai petualangannya. Only he journeyed alone because he wanted all the glory. Tapi dia putuskan dia akan pergi sendiri karena dia ingin semua kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. He began his ascents, and as the daylight faded, he decided to continue climbing. Dia mulai mendaki dan setelah hari mulai gelap, dia tetap memutuskan untuk terus naik.
and night fell. dan malam pun tiba. The night fell heavy as he was overcome by total darkness. Setelah malam tiba, maka cuaca menjadi sangat gelap sekali. The moonlight, the starlight were hidden within the clouds. Awan menutup cahaya bulan dan bintang. There was zero visibility. Dia tidak bisa melihat apapun. He was only a few meters away from the summit when he slipped climbing the ridge and fell off. Dia hanya dekat beberapa meter lagi untuk mencapai puncaknya ketika dia tergelincir dan jatuh. Falling at a frightening speed. Dan dia jatuh dengan cepat sekali. While falling, he could see only shadows like figures in the darkness. Dan ketika dia jatuh, dia bisa melihat bayang-bayang seperti orang-orang di kegelapan itu. And he felt the tug of gravity sucking him down. Tapi dia merasakan bagaimana gravitasi itu menarik dia ke bawah. In those anguishing moments, he saw his life pass before his eyes. Dan pada saat yang menakutkan ini, dia bisa melihat hidupnya itu berlalu di pandangan matanya. He thought death was near, Dan dia mengira bahwa dia sudah akan mati. when suddenly he felt the tightening of the rope around his waist Ketika tiba-tiba dia rasakan ada tali yang menjerat pinggangnya. and tied him to a nail embedded in the rock wall of the mountain. Dan tali ini terikat ke paku yang ada di tebing gunung ini. In desperation, Dan dengan putus asa, suspended in the mid-air, he screams, dia tergantung di tebing ini di udara dan dia berteriak, "God, please help me." Tuhan, tolong saya. Then unexpectedly, a deep voice from heaven responded, Dan tiba-tiba ada suara yang berat datang dari langit. "What would you have me do?" Kamu mau saya lakukan apa? "Save me," the man said. Selamatkan aku, katanya. And God said, "Do you really think I can save you?" Dan Tuhan berkata, apa betul kamu percaya saya bisa menyelamatkan kamu? "Of course, my Lord." Oh iya, saya percaya Tuhanku. Then God said, "Well then, cut the rope." Dan Tuhan berkata, oke, potonglah tali itu. There was a moment of silence. Dan diam sejenak. Then the man says, "Tighten the rope around his waist." Dan orang ini malah mengikat pinggangnya lebih erat lagi dengan tali tadi. The mountain rescue team tell a story of a man they found frozen to death. Dan ketika tim pencari bercerita, mereka menceritakan mereka menemukan seorang yang sudah mati kedinginan tergantung di sana. His hand wrapped firmly around a rope tied to his waist. Tangannya sedang melilitkan tali itu ke pinggangnya. Hanging 2 feet from the ground. Dan dia tergantung hanya kira-kira 60 cm dari tanah. If just that man cut the rope, Kalau seandainya dia potong tali tadi, he is going to save his life. maka dia akan selamat. But he holds the rope very tightly. Tapi dia malah berpegang lebih erat lagi ke He tali was itu. hanged in that cold, dark night. Dia tergantung di malam itu di tali dalam kedinginan yang luar biasa. He died, frozen. Dan dia mati beku. So, my brothers and sisters, how tight are your ropes? Saudara-saudaraku, bagaimana eratnya tali yang melilit saudara itu? How tight are you holding to earth's life? Bagaimana eratnya saudara masih bergantung kepada kehidupan yang sekarang ini? God's salvation is in front of you. Keselamatan dari Tuhan ada di depan saudara. Would you let go earth's life Tidakkah Anda mau melepaskan tali kehidupan tadi? and trust in the Lord Dan percayalah kepada Tuhan and receive His salvation? dan terimalah keselamatannya. Isaiah 41 verse 13 said, Buku Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, "I am the Lord your God, Akulah Tuhanmu who holds your right hand. yang memegang tangan And kananmu. I tell you, Dan aku berkata, don't be afraid, jangan takut, I will help you." saya akan selamatkan kamu. God is our salvation. Tuhanlah keselamatan kita. Trust in Him. Percayalah kepadanya. God bless us. Bila Tuhan berkati kita. Happy Sabbath. Selamat hari Sabat.